Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Arnis Budi Susanto, SMSI dengan NIDN 0015048212 dan dengan NIP 1982041520231115. Saya merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen, perkenankan saya untuk membawakan mata kuliah Kepemimpinan dan Inovasi dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Inovasi. Mata kuliah Kepemimpinan dan Inovasi merupakan mata kuliah konsentrasi pilihan Prodi Manajemen dan wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan terhadap leadership dengan berbagai pendekatan sehingga diperoleh pemahaman tentang definisi leadership, keterampilan manajerial, dan teori-teori leadership. Mata kuliah Kepemimpinan dan Inovasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, teori, dan praktik dalam kepemimpinan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan yang sifatnya tradisional sampai dengan kepemimpinan yang kontemporer. Serta bagaimana kepemimpinan dapat mendorong perubahan dan menciptakan inovasi dalam organisasi. Selain itu, dalam mata kuliah ini menekankan kepada kemampuan manajerial, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, metode pembelajaran yang kita gunakan adalah menggunakan dengan studi kasus, review artikel, dan juga dengan presentasi. Diharapkan dengan melalui metode ini, mahasiswa mampu untuk memecahkan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan kepemimpinan yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori, tapi juga bagaimana mata kuliah ini juga membentuk terkait dengan pemahaman mahasiswa dan juga menambah skill terkait dengan komunikasi dan juga kepemimpinan dalam organisasi. Capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama mampu untuk menunjukkan nilai kepribadian kuat berbasis pada nilai-nilai yang ditunjukkan dengan percaya kepada Tuhan, memiliki kepedulian sosial, dan cinta tanah air. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan keterampilan dan memelihara serta mengembangkan jaringan kerja, supervisi, mengevaluasi diri, dan mendokumentasikan data dengan penuh tanggung jawab, mandiri, dan jujur. Kemudian CPL yang ketiga, yaitu mampu membuat keputusan strategis dalam bidang manajemen dan bisnis berdasarkan informasi data yang relevan. Yang keempat, mampu mengkonsep teori dan praktek bidang manajemen dan bisnis untuk mendukung profesionalisme sebagai manajer, wirausahawan, peneliti muda, dan tutor atau mentor atau fasilitator yang berwawasan lingkungan. Untuk pencapaian pembelajaran, mata kuliah Kepemimpinan dan Inovasi memiliki tujuan yang pertama, yaitu CPMK 1, di mana mampu menganalisis konsep,
teori dan praktek bidang manajemen dan bisnis untuk mendukung profesionalisme sebagai manajer, wirausahawan, peneliti muda, dan juga fasilitator yang berwawasan lingkungan. CPM yang berikutnya, yaitu CPM 3, mampu mengimplementasikan kemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. CPMK berikutnya, yaitu CPMK 6, mampu mengidentifikasi informasi dan data dengan permasalahan. Kemudian CPMK yang terakhir, yaitu CPMK 7, menghubungkan prinsip manajemen dan bisnis yang relevan dengan manajemen fungsional. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari beberapa buku, baik sifatnya buku nasional maupun internasional, dan juga dari beberapa sumber rujukan dari jurnal nasional dan internasional yang ditulis oleh peneliti dari Universitas Jember. Model pembelajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini adalah Blended Project Based Learning, yakni penggabungan antara blended learning dengan project based learning yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa di dalam pembelajaran. Model blended learning diimplementasikan melalui dua metode, yakni sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengakses Learning Management System atau MMP di Universitas Jember yang terkoneksi langsung dengan MMP. Konten MMP yang digunakan yaitu dimulai dari materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16, di mana dalam setiap pertemuan terdiri dari beberapa bentuk perkuliahan, baik diskusi, penugasan, ataupun presentasi. MMP yang kita gunakan sudah terintegrasi dengan Turnitin sehingga tugas-tugas yang di-upload dari mahasiswa sudah dipastikan bebas dari plagiasi. Pada metode sinkronus, pembelajaran disesuaikan dan juga dilaksanakan dengan tatap muka, baik secara langsung maupun daring ataupun luring. Kegiatan pembelajaran daring memanfaatkan platform Zoom secara luring dilaksanakan di ruang kelas di kampus FEB Universitas Jember Kampus Tegal Boto. Pada video ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran sinkronis tatap muka secara langsung dengan mahasiswa dengan menggunakan model Blended Project Based Learning, di mana materi yang saya sampaikan adalah terkait dengan mata kuliah Kepemimpinan Inovasi yang disampaikan secara langsung. Mahasiswa program studi manajemen pada mata kuliah Kepemimpinan dan Inovasi diharapkan dapat menjadi pemimpin yang inovatif, di mana mampu menganalisis teori dan kepemimpinan, berkomunikasi efektif, mengambil keputusan strategis, serta memimpin perubahan dengan etika dan profesionalisme. Salah satu bentuk pembelajaran adalah dengan melakukan studi kasus berdasarkan beberapa kasus yang update, baik berskala nasional maupun internasional. Guna memperdalam pemahaman mahasiswa tentang materi yang disampaikan, dosen akan mengajak mahasiswa untuk melakukan diskusi kasus dan praktik analisis serta refleksi dari kasus yang diangkat. Dosen selanjutnya menutup perkuliahan dengan kata-kata motivasi, nasihat, brainstorming, dan juga salam penutup. Penilaian yang dilakukan dalam perkuliahan ini terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Aspek afektif dinilai melalui dari bagaimana sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Sedangkan pada aspek kognitif dilakukan melalui penilaian berdasarkan dari respon dalam diskusi yang ada di dalam kelas. Selain itu, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, penilaian kognitif dilakukan melalui penugasan yang diunggah melalui MMP Universitas Jember. Aspek psikomotorik dinilai melalui keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan informasi di depan kelas saat melakukan presentasi materi. Penilaian tersebut memiliki bobot penilaian terdiri atas materi dan case study berkontribusi asesmen 10%, resume konsep 10%, UTS dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 50%. Demikian pengantar dari video pembelajaran yang saya laksanakan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor, kita simak bersama video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya, sehat? Sehat.
Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan perkuliahan kepemimpinan dan inovasi. Nah, hari ini kan kita pertemuan ke-7 sebelum UTS. Sebelum saya melangkah terkait dengan materi, untuk materi ke-7 yakni terkait dengan innovative leadership, kita sedikit membahas dulu nih terkait dengan materi sebelumnya, gitu ya. Oke, mungkin masih ada yang ingat minggu lalu kita materinya apa? Kepemimpinan transformasional. Oke, baik. Sekarang mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit, mungkin dari adik-adik boleh raise hand ya. Apa sih itu kepemimpinan transformasional? Oke, siapa? Oke, silakan. Izin menjawab Bapak, kepemimpinan transformasional itu adalah kepemimpinan yang fokusnya pada kepemimpinan yang menginspirasi Bapak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Ada lagi yang menambahkan tentang apa itu kepemimpinan transformasional? Saya Pak. Oke, silakan. Oke, baik. Izin menambahkan ya Pak dari jawaban yang rekan saya katakan tadi. Untuk kepemimpinan transformasional ini fokusnya itu untuk memotivasi dan juga memberdayakan karyawannya. Nah, tujuannya itu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yafi. Jadi begitu ya teman-teman, terkait dengan kepemimpinan transformasional itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu mampu memotivasi dan juga menginspirasi bagaimana karyawan itu agar mampu mencapai tujuan. Oke, berarti masih ingat semua ya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan lanjut ke topik berikutnya yaitu terkait dengan innovative leadership. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita akan melihat dulu nih tujuan dari kita perkuliahan kita hari ini. Yang pertama adalah nanti diharapkan teman-teman mampu untuk mengidentifikasi apa itu kepemimpinan inovatif. Yang kedua, mampu menjelaskan apa sebenarnya cakupan dari inovatif leadership itu sendiri. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau kita melihat terkait dengan memahami kepemimpinan inovatif, itu kita berangkat dari sebuah kerangka kerja. Mengapa diperlukan? Pertama, kita berangkat dari adanya disruption era yang menyebabkan nanti akan munculnya perubahan ekonomi baik secara individual, kemudian mindset dari individu-individu atau karyawan kalau kita berbicara corporate, dan juga dengan bagaimana pengambilan keputusan. Jadi, bagaimana peranan kepemimpinan ini dalam pengambilan keputusan bergantung kepada mindset dan juga perubahan lingkungan yang ada. Nah, tantangannya bagaimana? Di sini adalah kenapa dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang mampu berinovasi adalah pemimpin yang berinovasi harus mampu untuk nanti melihat, bereaksi terkait dengan tantangan yang ada sehingga kita mampu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, kita next ya. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, di sini saya sedikit menjelaskan terkait dengan apa sih kepemimpinan itu, paradigmanya. Mungkin pada pertemuan kemarin tadi contohnya transformasional, itu adalah masuk terkait dengan paradigma lama dari sebuah kepemimpinan. Nah, kalau kita membandingkan paradigma yang ada, yang lama dan yang baru, kita bisa melihat dari 5 aspek. Yang pertama, kalau kepemimpinan di era yang lama, paradigma lama, pemimpin dianggap sebagai sebuah stabilizer. Artinya dia hanya berperan sebagai penyeimbang saja. Menjalankan organisasi seperti apa yang seharusnya. Hanya itu. Nah, kalau kita melihat sebuah paradigma yang baru, itu adalah change manager. Artinya perubahan itu diawali dengan adanya dari seorang pemimpin. Pemimpin harus berperan sebagai agen perubahan. Oke. Kalau paradigma lama, pemimpin itu dianggap sebagai seseorang yang mengendalikan. Namun yang baru, dia bersifat sebagai sebuah fasilitator. Artinya dia juga memimpin, membimbing dan juga mengarahkan karyawan nantinya. Kemudian memandang kompetitor. Kalau paradigma lama, kompetitor itu dianggap sebagai sebuah pesaing atau ancaman. Nah, namun kalau dalam paradigma yang baru itu menjelaskan adalah kolaborator. Artinya apa? Seorang pemimpin itu nanti melihat bahwa apapun ada, pesaing-pesaing yang ada, itu dianggap sebagai kolaborator, rekan, agar mampu mencapai tujuan. Bukan dianggap musuh, tapi kita harus dianggap sebagai kolaborator. Nah, kalau kepemimpinan zaman dahulu atau yang lama, itu cenderung menghindari adanya perbedaan, karena dianggap itu sesuatu hal yang nggak baik, karena ada perbedaan, maka muncul konflik. Nah, kalau paradigma yang baru, itu justru dia bagaimana mengakomodir perubahan yang ada,
menyatukannya sehingga itu nanti menjadi suatu inovasi. Nah, yang terakhir, kalau paradigma lama, seorang pemimpin itu dianggap sebagai sebuah pahlawan. Artinya apa? Keberhasilan sebuah organisasi itu hanya dianggap sebagai jasa seorang pemimpin. Nah, kalau perubahan paradigma yang baru, pemimpin itu harus lebih humble. Artinya apa? Keberhasilan organisasi itu dicapai bukan hanya karena pemimpin, tapi juga bagaimana dia mampu menggerakkan anggotanya. Dengan kata lain, keberhasilan dari sebuah organisasi itu dilihat dari pekerjaan pemimpin dan karyawan secara kolektif. Jadi bukan hanya jasa satu orang. Oke, kita coba selanjutnya ya. Nah, sekarang ada nih beberapa definisi dan pentingnya dari innovative leadership. Yang pertama adalah transformative leadership approach. Jadi dia sebuah pendekatan yang baru yang sifatnya transformatif, di mana kepemimpinan yang inovatif ini harus mampu mengintegrasikan kreativitas. Nah, bedanya sedikit dengan transformasional, tadi kan dia memotivasi, mendorong lah. Nah, kalau yang inovatif leadership, dia lebih bagaimana dia mengintegrasikan dan kreativitas yang ada itu diciptakan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, seorang pemimpin yang inovatif itu harus bertindak sebagai katalis terkait dengan perubahan organisasi. Nah, makanya tadi kita melihat paradigma yang baru tadi, ada namanya change agent, change manager, sebagai agen perubahan. Artinya apa? Seorang pemimpin itu tidak anti dengan perubahan, justru bagus, karena dia akan berkaitan dengan bagaimana berinovasi nantinya. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu mampu meningkatkan atau memberdayakan karyawannya, yang berkaitan dengan menciptakan kepuasan nantinya. Dengan catatan, kalau karyawan bisa merasa puas nantinya, itu cenderung biasanya karyawan memiliki inisiatif yang lebih baik dalam menciptakan inovasi. Jadi dia tidak menolak perubahan yang ada karena merasa nyaman. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, ada beberapa kunci yang bisa kita lihat di sini adalah yang pertama adalah karakteristik pertama dalam kepemimpinan leadership. Yang pertama adalah dia harus memiliki visionary leadership. Artinya adalah sebuah pemimpin yang inovatif itu mampu menjelaskan visi secara jelas kepada karyawan. Nah, jadi dia mampu mentranslasikan apa yang ingin disampaikan secara jelas kepada bawahannya, sehingga itu bisa sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, adaptability to change, artinya dia mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau kita kaitkan nih dengan teori ekologi, sebuah perusahaan atau organisasi itu mampu untuk bersaing ataupun terus menjalankan aktivitas jika mampu beradaptasi dengan lingkungan. Tuh. Yang ketiga adalah empowerment of team members. Nah, ini tadi yang saya singgung di awal, jadi dia harus mampu bagaimana melibatkan karyawan secara keseluruhan dalam aktivitasnya. Jadi dia tidak membedakan terkait dengan adanya perbedaan, ditolak atau apa, tidak. Tapi dia harus mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan, sehingga nanti bisa menciptakan inovasi. Oke, next ya. Nah, ada beberapa kompetensi inti. Yang pertama itu adalah fleksibilitas dan adaptability yang ada. Jadi dia harus sifatnya proaktif change management. Jadi pemimpin harus secara efektif tidak hanya bereaksi, tapi juga mengantisipasi di awal, tidak hanya bereaksi terkait dengan perubahan yang ada. Jadi bagaimana dia mengembangkan strategi dan lain-lainnya, tidak hanya melihat dari bagaimana dari luar ancaman masuk, tapi dia juga harus menciptakan kira-kira bagaimana dia harus menciptakan peluang-peluang yang ada. Yang kedua adalah terkait dengan cultivating resilient culture, menciptakan budaya kerja yang baik dan relevan terkait dengan organisasi. Next. Nah, ini ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah interconnection of idea, jadi bagaimana dia menyambungkan ide-ide yang ada sehingga menjadi suatu kesatuan. Yang kedua adalah bagaimana dia mendorong dari eksperimental, jadi artinya membebaskan sebuah karya untuk berkreasi dalam menjalankan aktivitasnya. Karena dengan adanya kreasi itu nanti akan mendorong inovasi yang ada. Yang berikutnya adalah mengenhance of team dynamics. Jadi dia membentuk suatu tim yang dinamis, tidak hanya bersifat individu, tapi tim yang mampu bekerja sama dengan baik secara dinamis. Oke. Saya lanjut dulu. Nah, setelah itu kita akan membahas terkait dengan strategi-strategi yang ada. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan sebuah skill dalam
Innovation Leadership. Yang pertama adalah teruslah belajar secara berkelanjutan. Jadi jangan pernah merasa puas pada kondisi saat ini, tapi kita harus selalu untuk menggali sesuatu hal yang baru. Yang kedua adalah dengan meningkatkan adanya tim kolaborasi. Seorang pemimpin itu harus berpikir bahwa dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri, harus melibatkan adanya tim. Dan yang terakhir adalah sifatnya adalah mentoring dan guidelines. Artinya dia selalu memberikan pendampingan kepada bawahannya untuk mencapai visi seperti apa, kalau bisa memberi contoh seperti apa, dan terus melakukan pendampingan untuk kemajuan organisasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Oke, izin bertanya ya Bapak. Mengapa sih Pak kepemimpinan yang inovatif itu bisa dibilang penting? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan dari Mbak siapa? Nisa Bapak. Bisa, oke. Menyampaikan bahwa mengapa innovation leadership ini penting ya? Ya. Oke, jadi kita harus melihat tadi, seperti kita lihat di slide awal tadi bahwa adanya perubahan paradigma, sehingga membutuhkan sosok pemimpin itu tidak hanya bisa melayani karyawan, tapi juga harus mampu berinovasi. Sehingga pentingnya innovation leadership adalah dia harus mampu memberdayakan karyawan, menciptakan kreativitas, dan mendorong karyawan tersebut agar mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara apapun dalam hal sesuai dengan koridor yang etis. Seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu teman-teman mungkin bisa ada yang ingin menyimpulkan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Silakan, siapa? Oke, silakan. Jadi saya ingin menyimpulkan dari materi kepemimpinan inovatif tadi. Menurut saya itu merupakan gaya kepemimpinan yang fokusnya itu pada pengembangan kreativitas, di mana seorang pemimpin ini itu harus aktif memotivasi atau mendorong timnya untuk menciptakan ide-ide baru agar tujuan dari organisasi tersebut itu tercapai seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan ya, bagaimana pemimpin yang inovatif itu adalah seorang pemimpin yang mampu memberikan dorongan kepada bawahannya untuk melakukan inovasi-inovasi. Tidak membatasi terkait dengan hanya hal yang baku, tapi juga memberi kreativitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menciptakan inovasi yang ada dalam mencapai tujuannya. Oke, jadi mungkin itu pertemuan kita hari ini. Jadi untuk sebagai penutup, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian untuk membuat sebuah rangkuman terkait dengan konsep dari kepemimpinan inovatif ini. Oke. Tugasnya nanti akan dikumpulkan melalui MMP yang bisa kalian submit langsung melalui akun masing-masing dan akan dikumpulkan maksimal 3 hari ke depan. Gitu. Baik, terima kasih adik-adik semua. Semoga pertemuan kita hari ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan pengetahuan kepada adik-adik semuanya sehingga kita bisa untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.